Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Budi Antoni Aljufri dan Heni Ferawati, pasangan calon Bupati 4 Lawang, gagal maju dalam pilkada serentak. Tidak diberi uang Rp10.000, pemuda di Kabupaten Pali tega menganiaya orang tuanya yang sedang sakit stroke. Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan seorang pegawai Bank BUMN di Kota Palembang sebagai tersangka kasus korupsi. Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan seorang pegawai Bank BUMN di Kota Palembang sebagai tersangka kasus korupsi transaksi perbankan. Tersangka pun langsung dilakukan penahanan di Lapas Perempuan Merdeka Palembang. Atas perbuatannya, pihak bank dirugikan hingga 5,2 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, Weni Ariyanti ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang. Weni juga langsung mengenakan rompi oranye dan dilakukan penahanan. Penyidik menyatakan modus yang digunakan tersangka adalah dengan mentransfer uang ke sejumlah rekening tanpa ada setoran fisik di tahun 2024. Padahal tersangka yang menjabat sebagai senior frontline tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi tersebut. Akibat perbuatannya, pihak bank menderita kerugian hingga sebesar 5,2 miliar rupiah. Dugaan tindak pidana korupsi, penyebaran uang fisik pada Bank Negara Indonesia, kami juga telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan menemukan cukup alat bukti sesuai pasal 184 KUHP dan melakukan penahanan 20 hari ke depan. Adapun kronologisnya yaitu tersangka ini telah melakukan mentransfer uang berupa rekening tanpa ada setoran uang fisik pada tahun 2024 ini. Adapun kerugiannya yaitu 5,2 miliar, bahwa saudari WA juga menjabat sebagai senior frontliner yang ditugaskan sebagai supervisi teller kantor cabang Palembang yang tidak punya hak melakukan transaksi tersebut. Sementara kuasa hukum dari Weni mengatakan jika Weni adalah korban penipuan online yang secara tidak sadar mentransfer uang bank hingga 5,3 miliar rupiah ke sejumlah rekening. Sebenarnya korban. Kita melaporkan kita penipuan online. Nah, sehingga seperti terhipnotis, terbujuk rayu menggunakan uang bank untuk apa itu namanya mentransfer sejumlah uang ke rekening orang yang tidak dikenal. Pelapornya berarti masih belum tahu pelapor yang dibuat. Yang punya rekening. Banyak sekitar 5,3 M. Weni ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Perempuan Merdeka Palembang. Ia dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir lagi-lagi terjadi. Sabtu lalu, kebakaran terjadi di wilayah Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hangus terbakar. Kencangnya angin serta tebalnya asap membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api terus membesar dan menyebar ke lokasi sekitar. Inilah pemandangan Sabtu lalu saat kebakaran di lahan gambut wilayah Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya ilalang kering membuat api tidak mudah padam. Kondisi ini semakin parah karena minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Pemadaman dilakukan Satgas Karhutla Ogan Komering Ilir dibantu helikopter pembom melalui jalur udara. Namun tebalnya asap kebakaran membuat petugas sempat dibuat kesulitan mendekati titik api. Belum diketahui berapa luas lahan yang terbakar di wilayah ini karena petugas masih melakukan upaya pemadaman. Nantinya hasil dari perhitungan tim Hilus tersebut kita cross check di lapangan sehingga kita bisa melihat pembanding data antara citra satelit dengan fakta di lapangan.
Untuk daerah yang rawan itu tetap didominasi oleh kecamatan Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, Sungai Benang, kemudian ada beberapa titik yang terjadi di Kelurahan Kedaton. Agar api benar-benar padam, petugas masih melakukan penyemprotan di titik-titik api yang masih menyala. Sementara kebakaran lahan membuat sebagian wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir diselimuti kabut asap pekat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepergok pemilik rumah saat hendak mencuri, seorang pria di Kota Palembang babak belur setelah menjadi bulan-bulanan warga. Diduga pelaku sudah melakukan aksi pencurian lebih dari 1 kali. Video amatir ini merekam Joni Iskandar, terduga pelaku pencurian yang tertangkap basah oleh warga di Jalan Karantina, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami. Sang pencuri yang terpojok di selokan depan rumah warga sempat dihakimi massa dan diinterogasi. Rencana mencuri di rumah Huzailah pada Minggu pagi gagal total. Pemilik rumah yang hendak pergi berjualan ke pasar mendapati orang tak dikenal bersembunyi di sudut kamarnya. Korban pun berteriak hingga mengundang perhatian warga dan mengejar terduga pelaku pencurian. Pelaku diperkirakan masuk ke dalam rumah melalui pagar belakang rumah. Kayak ini aku nih, nengok, bukannya kayak ini bayi, dan aku langsung kayak ini, karena ada bunyi itu. Kok besar? Baru ibu nangis, hah, orang asing. Ibu langsung mundur. Mundur sini, ibu aku tahu posisi takutnya kaget, dia bawa senjata kan. Di rumahnya lihat, kendara, ya. Kan namanya dapur ya, besok-besok kan banyak. Ibu kesini ngelindungi anak ibu. Nah kesini ibu langsung teriak. Ibu lihat dia tuh nggak nyindir ibu. Kemana dia, Bu? Kan di sini aku kelihatan dia kesini keluar, langsung keluar. Nah aku teriak itu, bapak masuk. Ini, bapak lihat dia manjat itu pagar itu. Oh, nak berlari ya? Dikejar langsung sama warga, Kejar Bu? sama bapak. Nah kan pada teriak, pada warga yang ngejar dia. Masuk rumah kosong ini, nah dia dapet tuh. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku yang telah babak belur dihakimi massa. Pelaku dibawa ke Polsek Sukarami Palembang untuk dilanjutkan proses hukum. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Seorang anak di Kota Palembang tega menganiaya ayah kandungnya hingga mengalami lebam di bagian wajah. Diduga sang anak memiliki permasalahan dengan mantan istrinya, namun melampiaskan kekesalannya dengan ayahnya. Dengan wajah lebam, pria yang diketahui bernama Urip Sumoharjo mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu di Polrestabes Palembang. Warga Jalan Sungai Tawar 2 Ilir Barat 2 Palembang ini mengaku menjadi korban penganiayaan. Pelakunya adalah anaknya sendiri. Diduga pelaku kesal karena gagal membawa pulang anaknya dari sang istri yang telah diceraikannya. Kekesalannya dilampiaskan ke ayahnya dengan cara memukulkan kayu hingga tersungkur. Sudah misa, Pak. Maksud misa nak ngambil anak ini masuk rumah tanpa ngomong, rumah dia ini laju kan. Jadi jeritnya lebih ini mantan bini ini. Bukan muhrim lagi kan. Balik dari situ apa kesal lah kalau tidur jam 2 jam lawang nih. Sampai jebol lawang tu kan. Yalah keluar tengker julaknya langsung sampai sentol itu. Buk aku kan. Nah ngebuk lagi tetangga bangun. Nolong aku dengan dia kan dilari. Datang lagi nak ngancam. Jembatan yang menghubungkan wilayah Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir dengan kota Palembang Indralaya rusak. Besi berkarat dan patah. Jembatan pun berlubang. Tentunya hal ini mengancam keselamatan pengendara. Jembatan besi di Jalan Poros Desa Mayapati, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ini rusak dan berlubang di bagian tengah. Untuk menutupnya, potongan daun kelapa diletakkan agar warga yang berjalan kaki tidak terjatuh ke dalamnya. Kondisi lain, besi penyangga konstruksi jembatan yang berkarat dan sebagian lain patah. Bahkan plat besi sebagai alas jembatan juga ada yang terlepas dari bautnya, sehingga mengeluarkan suara keras jika dilintasi kendaraan.
Kondisi seperti ini sudah terjadi hampir 1 tahun. Kendaraan yang akan melintas pun harus berhati-hati jika tidak ingin jatuh ke sungai. Sebab jembatan sepanjang 35 meter itu sangat berbahaya jika dilintasi kendaraan, khususnya yang berukuran besar. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jembatan yang rusak. Ya sulit lah, yang pertama-tama yang melintasan kan berhentian jalannya kecil. Kalau kita acak barengan jalannya rusak. Harapan sebagai keluarga ya kalau bisa diperbaiki supaya lemak kan lintas. Lewatan lemak. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengatakan jika tanggung jawab perbaikan jembatan tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi pada tahun 2021, sehingga sepenuhnya berada di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Itu sebenarnya tahun 2021 atau 2022 itu sudah diserahkan ke Dinas PU Provinsi, sudah ada SK-nya. Artinya kewajiban untuk memperbaikinya itu sudah berpindah ke PU Provinsi. Jika tidak segera diperbaiki, warga khawatir jembatan akan roboh sehingga dapat mengganggu aktivitas dan roda perekonomian warga sekitar. Pasalnya jembatan ini merupakan satu-satunya akses warga menuju ibu kota Kabupaten Indralaya dan kota Palembang yang digunakan petani untuk menjual hasil perkebunan mereka. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Frin Meriana pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.